Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara Jemaat GPDI Situbondo atau di luar GPDI Situbondo yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita ke menu sarapan pada pagi hari ini, makanan yang membuat kita benar-benar hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 92 di Amerika, tepatnya di negara bagian Florida, itu pernah ada bencana alam yang namanya Topan Andrew. Di sana banyak rumah yang hancur, banyak rumah yang runtuh, tetapi ada rumah yang tetap berdiri kokoh. Nah, ketika wartawan menanyakan si pemilik rumah ini kenapa rumahnya bisa tetap berdiri dengan kokoh, ternyata di situ dia bilang bahwa rumah ini dibangun sesuai dengan spesifikasi yang sudah diberikan. Jadi tiangnya harus seperti ini, bangunannya harus seperti ini, yang saya juga tidak tahu detailnya seperti apa ya Bapak Ibu. Tapi yang bisa kita pelajari di sini ketika orang yang memiliki rumah yang kokoh ini mengikuti spesifikasi bangunan yang sesuai, yang sudah dirancangkan untuk memang bangunan ini supaya lebih tahan terhadap gempa bumi ataupun terhadap topan yang melanda, bangunan ini tetap bisa berdiri dengan kokoh. Di sini kita akan sama-sama membaca di Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku, ku di sini adalah Yesus, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Di ayat 24 dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tidak hanya sekedar mendengar renungan, tidak hanya sekedar mendengarkan nasihat-nasihat, tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang juga melakukan firman Tuhan. Seperti orang itu sedang berlatih ya Bapak Ibu Saudara. Jadi dia mendengarkan tapi dia juga melakukan. Dia melatih apa yang dia dengarkan. Dia melatih firman Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga orang ini bisa tetap berdiri kokoh, berdiri teguh. Apapun masalah yang sedang dihadapi, keadaan dunia yang menggoncangkan, mungkin menggoncang iman kita, menggoncang kepercayaan kita, atau menggoncang hal-hal yang lain, kita tetap bisa berdiri kokoh, berdiri teguh karena kita juga mempraktekkan firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita juga harus memiliki pandangan bahwa apa yang kita pegang. Kalau kita memegang uang kita sebagai suatu bentuk keamanan, rasa aman, ketika uang itu hilang dari kita akan merasa tidak aman. Ketika kita memegang mungkin hal yang lain seperti kita punya mungkin punya simpanan atau punya apa yang bisa kita pegang sehingga kita merasa aman, ya itu rasa aman kita. Ketika hal itu yang menjadi rasa aman kita diambil, hilang daripada kita bisa saja merasa tidak aman, kita merasa gelisah, kita merasa tidak percaya diri dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menaruh rasa aman kita kepada Tuhan Yesus, tentu saja Tuhan Yesus itu tidak berubah dan Tuhan Yesus itu tetap ada di dalam hidup kita sampai kapanpun. Dan rasa aman di dalam Tuhan Yesus itu akan tetap ada. Sehingga kita tidak mudah tergoncangkan, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan zaman yang terjadi. Sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat juga buat Bapak Ibu yang mendengarkan. Juga tentunya buat saya, yang saya juga dapat firman ini dari teman saya di pengurus salah satu wadah di gereja ini. Kiranya ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.